Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita horor, dan untuk kisah yang saya bawakan ini berjudul Perjanjian Iblis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa teman-teman like, komen, dan hidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Andi yang dikenal memiliki ambisi besar untuk meraih kekayaan dan kekuasaan. Sayangnya, usahanya selalu gagal dan hidupnya penuh dengan kesulitan ekonomi. Suatu malam yang gelap, ketika frustasi mencapai puncaknya, seorang laki-laki tua yang misterius muncul di rumah Andi. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya merah menyala seperti bara api. Lelaki itu menawarkan kesepakatan, kekayaan melimpah dan kekuasaan tak terbatas sebagai gantinya. Andi harus menyerahkan jiwanya kepada iblis ketika waktunya tiba. Dan tak pikir panjang, Andi pun menyetujui perjanjian itu. Lelaki tua itu tersenyum menyeringai dan memberikan sebuah cincin hitam berukir simbol-simbol aneh. Sejak saat itu, kehidupan Andi berubah drastis. Semua usahanya sukses besar dan dia menjadi orang terkaya di desa. Rumahnya berubah menjadi megah, penuh dengan hiasan emas dan perak. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, mimpi buruk mulai menghantui tidur Andi. Di dalam mimpi itu, ia selalu melihat bayangan lelaki tua yang menyeretnya ke dalam kegelapan. Andi mulai ketakutan dan mencoba membatalkan perjanjian. Tetapi, semua usahanya sia-sia. Ia menemui dukun sakti dan pendeta, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Hari demi hari, ketakutan dan menghancurkan kewarasannya. Orang-orang di desa mulai menganggap Andi gila karena sering terlihat berbicara sendiri dan ketakutan bersembunyi di sudut-sudut rumahnya. Sampai akhirnya, pada malam yang sama seperti malam saat ia membuat perjanjian, sosok lelaki tua itu muncul kembali. Wajahnya yang dingin dan penuh senyum jahat menatap Andi dengan tatapan yang menusuk. Waktumu sudah habis, bisiknya dengan suara yang menggetarkan ruangan. Andi berteriak dan memohon ampun, namun sudah terlambat. Suara gemuruh terdengar dan bayangan hitam melingkari tubuh Andi, menyeretnya ke kegelapan yang abadi. Ketika pagi tiba, rumah megah itu kosong. Semua kekayaan Andi menghilang dan desas-desus desa mengatakan bahwa arwah Andi kini menghuni rumah itu, terjebak dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Orang-orang yang berani lewat di dekat rumah itu mengakui mendengar suara rintihan dan jeritan meminta tolong di tengah malam, tanda bahwa Andi masih menyesali keputusannya. Setelah kepergian Andi, rumah megahnya menjadi kosong terbengkalai. Desa yang awalnya kagum dengan kesuksesan Andi kini dipenuhi ketakutan. Rumah itu disebut rumah kutukan karena suara-suara aneh yang sering terdengar di dalamnya. Tidak ada satupun penduduk yang berani mendekatinya setelah matahari terbit. Namun suatu hari, seorang pemuda pemberani bernama Joko datang ke desa itu. Joko adalah seorang pemburu hantu yang terkenal berani dan memiliki ilmu kebatinan yang kuat. Mendengar kisah tentang rumah kutukan, ia merasa tertantang untuk mencari tahu kebenaran dan mungkin membantu arwah Andi yang tersiksa di rumah itu. Pada malam bulan purnama, Joko mendatangi rumah itu dengan peralatan ritualnya. Begitu ia memasuki rumah, hawa dingin menusuk kulitnya dan udara terasa berat. Dinding-dinding rumah dipenuhi oleh bayangan yang bergerak seolah-olah memperhatikannya. Di tengah ruang tamu, Joko mendengar bisikan samar yang memanggil namanya. "Joko, tolong aku."
Joko merasakan jantungnya berdebar, namun ia tetap tenang. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa untuk memanggil arwah Andi. Tak lama, muncul bayangan kabur di sudut ruangan. Sosok Andi dengan mata penuh ketakutan dan tubuh yang tampak seperti diikat oleh rantai hitam yang tak terlihat. "Andi, aku di sini untuk menolongmu," kata Joko dengan suara tegas. Andi menggeleng lemah. "Tidak ada yang bisa membebaskanku. Perjanjian ini abadi. Iblis itu telah kuat dari semua ilmu manusia." Tiba-tiba, suara tawa keras menggema ke seluruh ruangan. Ha 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 ha. Lelaki tua misterius yang membuat perjanjian dengan Andi muncul. Kali ini dengan wajah lebih menyeramkan dan tubuh yang melayang di udara. "Kau pikir bisa membebaskannya? Anak manusia, kau bermain-main dengan kekuatan yang tak kau mengerti," ujarnya sambil menyeringai. Joko tidak gentar. Ia mengeluarkan jimat miliknya yang paling sakti, sebuah keris pusaka yang diwariskan turun-temurun. Dengan membaca mantra terakhir, dia menantang kekuatan iblis itu. Bantuan energi terjadi, mengguncang rumah hingga seolah akan runtuh. Jeritan-jeritan terdengar dari segala penjuru, dan Andi berteriak kesakitan saat rantai hitam yang mengikatnya semakin kencang. Namun, tepat saat semuanya tampak hilang harapan, cahaya terang muncul dari keris itu, membakar rantai-rantai iblis dan membebaskan Andi. Lelaki tua itu menjerit keras. Tubuhnya perlahan menghilang seiring dengan suara mengancam. "Ini belum selesai, manusia." Andi tersungkur lemas. Rumah itu kembali tenang meskipun kini retak-retak menghiasi dindingnya. Andi memandang Joko dengan air mata syukur. "Terima kasih kau telah membebaskanku dari neraka ini," ujar Andi. Sejak hari itu rumah megah itu perlahan-lahan berubah. Meski tetap kosong, tidak ada lagi jeritan atau bisikan menakutkan. Joko meninggalkan desa sebagai pahlawan, dan kisah pertempurannya dengan iblis menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut harga yang lebih besar dari yang dibayangkan. Setelah berhasil membebaskan Andi, Joko kembali ke desanya dengan perasaan lega, meski masih terganggu oleh peringatan terakhir dari lelaki tua misterius itu. Ini belum selesai. Sementara itu, Andi yang telah bebas dari kutukan mencoba membangun hidupnya kembali. Dia merasa bersalah atas perjanjian kelam yang telah merugikan tidak hanya dengan dirinya, tapi juga menghantui seluruh penduduk desa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Warga desa melaporkan melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumah kutukan pada malam hari. Terkadang terdengar bisikan-bisikan samar yang memanggil nama-nama penduduk desa. Orang-orang mulai ketakutan, dan desus-desus tentang kebangkitan iblis yang lebih kuat menyebar dengan cepat. Joko yang mendengar hal ini memutuskan untuk kembali ke desa dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kali ini ia membawa seorang teman lamanya, Rina, seorang paranormal yang terkenal memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan arwah. Bersama, mereka mendekati rumah kutukan dengan langkah hati-hati. Setelah di depan pintu rumah, Rina tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa. "Joko, ada sesuatu yang lebih kuat di sini. Aku bisa merasakannya," bisiknya. Joko mengangguk, merasakan ketegangan yang sama. Mereka melangkah masuk dan seketika ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya menjadi lebih gelap dan mereka melihat bayangan lelaki tua itu berdiri di ujung ruangan dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya.
Suaranya menggema dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Rina mulai membaca mantra perlindungan, namun lelaki tua itu menjentikkan jarinya, dan bayangan-bayangan hitam melingkar di sekeliling mereka, memisahkan antara Joko dan Rina. Joko menghunus keris pusakanya, namun kali ini cahaya dari keris itu tampak redup. Cahaya itu tidak akan cukup melawan kekuatanku sekarang, kata lelaki tua itu sambil mendekat. Joko terkejut merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain ruangan, Rina berusaha keras melawan tekanan bayangan-bayangan yang menghimpitnya. Dengan kekuatan yang tersisa, ia memanggil arwah Andi, berharap dia masih memiliki kekuatan untuk membantu. Tiba-tiba bayangan Andi muncul, lemah namun tekadnya kuat. "Aku akan menebus kesalahanku," bisiknya. Andi memusatkan energi terakhirnya untuk memindahkan sebagian kekuatan keris ke Rina. Cahaya dari keris di tangan Rina tiba-tiba bersinar terang, mengusir bayangan-bayangan hitam yang mengurungnya. Laki tua itu berteriak marah, "Kalian tidak akan menang dariku." Namun dengan mantra gabungan dari Rina dan Joko serta kekuatan arwah Andi, cahaya itu menjadi begitu terang hingga membakar sosok lelaki tua itu. Ceritanya memekakkan telinga sebelum ia lenyap, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Rumah itu bergetar, lalu perlahan kembali normal. Aroma dupa dan cahaya pagi mulai merayap masuk, menandakan akhir dari kegelapan yang menyelimuti desa selama ini. Setelah pertempuran itu, Joko dan Rina memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa kekuatan jahat di dalam rumah. Andi yang kini arwahnya bebas sepenuhnya mengucapkan terima kasih sebelum perlahan menghilang menuju ketenangan abadi. Rumah kutukan akhirnya menjadi tempat sunyi tanpa ancaman, meski tetap kosong, dan menjadi simbol peringatan bagi semua orang agar tidak bermain-main dengan kekuatan gelap. Suatu malam, Rina terbangun dengan napas terengah-engah. Di mimpinya ia melihat sebuah gua besar yang dipenuhi dengan lukisan kuno berwarna merah darah. Lukisan itu menggambarkan sosok iblis dan manusia-manusia yang terikat rantai. Ia merasa ada petunjuk yang tersembunyi di sana, dan gua itu tampak akrab, seolah berada di sekitar desa. Keesokan harinya, Rina menceritakan mimpinya kepada Joko. "Kita harus menemukan gua itu, Joko. Aku yakin ada sesuatu yang harus kita ketahui sebelum semua ini terjadi lagi," katanya dengan nada serius. Joko setuju. Meskipun hatinya dipenuhi kecemasan, bersama-sama mereka menyusuri hutan di luar desa, mencari petunjuk tentang gua yang muncul dalam mimpi Rina. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemui seorang kakek tua penjaga hutan yang tinggal di gubuk kecil. Mata kakek itu menyipit saat mendengar cerita mereka. "Kalian mencari gua larangan? Itu bukan tempat bagi manusia biasa. Dulu, konon gua itu menjadi tempat pemujaan iblis sebelum akhirnya tersegel oleh para leluhur desa ini. Jika kalian menemukannya, berhati-hatilah." Dengan peringatan itu, Joko dan Rina melanjutkan pencarian mereka hingga akhirnya menemukan pintu masuk gua yang tertutup tanaman liar. Gua itu besar dan udara di dalamnya terasa dingin dan pengap. Dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno, persis seperti yang Rina lihat dalam mimpinya. Di tengah gua terdapat altar batu dengan sebuah buku tua yang ditulis dalam bahasa kuno. Rina mencoba membaca tulisan di buku itu, namun tiba-tiba gua bergetar hebat. Suara tawa yang mereka kenal menggema, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Hahaha, kalian memang berani, tapi kali ini aku yang menang." Terdengar suara lelaki tua itu, namun kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Bayangan hitam mulai merasuki gua, membentuk sosok iblis dengan sayap lebar dan mata yang membara. Joko segera menghunus keris pusakanya.
sementara Rina berusaha membaca mantra dari buku kuno tersebut. Namun, kekuatan iblis itu terlalu besar. Bayangan hitam menyerang, membuat Joko terpental ke dinding gua. "Kita harus menyegel tempat ini, Rina," teriak Joko dengan sisa-sisa kekuatannya. Rina mengangguk menahan ketakutannya dan mulai melantunkan mantra yang tertera di buku. Altar batu itu bersinar, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Iblis itu mengerang marah, mencoba menghentikan Rina, namun keris Joko menahan serangannya. Dengan sisa tenaga, Joko menancapkan kerisnya ke tanah, memperkuat mantra Rina. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya meledak, memaksa bayangan iblis itu menghilang dengan jeritan menyayat. Ketika semuanya kembali tenang, gua itu mulai runtuh. Joko menarik Rina dan mereka berlari keluar secepat mungkin. Begitu mencapai luar, gua itu tertutup, menyegel segala kejahatan di dalamnya. Nafas mereka terengah-engah, namun senyum kecil terlukis di wajah mereka. Desa pun kembali damai, namun kisah gua dan kekuatan iblis di dalamnya menjadi legenda baru. Joko dan Rina tahu, meski kekuatan gelap itu telah tersegel, ancaman selalu bisa datang kembali. Tapi mereka siap karena mereka tahu bahwa keberanian dan persatuan akan selalu mampu melawan kegelapan yang paling kelam sekalipun. Dan cerita pun telah usai.